Welcome back to Mr. Lee Channel. Halo everyone, kembali lagi di Mr. Lee Channel. Kali ini kita akan membahas salah satu pembelajaran yang sangat penting ya untuk dipelajari. Ketika kalian ingin meningkatkan bahasa Inggris atau untuk melancarkan komunikasi bahasa Inggris saat kalian bertemu dengan teman, rekan kerja, atau siapapun ya. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai conjunction. Atau mungkin ada yang sudah mengenal, pernah mendengar atau mempelajari mengenai conjunction ini. Conjunction atau kata penghubung berfungsi untuk menghubungkan sebuah kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, atau sebuah kalimat dengan kalimat lainnya dalam sebuah paragraf. Dan kata hubung ini dibagi menjadi 3 macam ya, yang memiliki fungsinya masing-masing, yaitu coordinate conjunction, correlative conjunction, dan subordinate conjunction. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, berikut saya tampilkan dalam slide. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu coordinate conjunction. Coordinate conjunction ini adalah bentuk yang paling umum dari kata sambung atau hubung tadi ya. Fungsinya adalah untuk menggabungkan kata-kata, frasa, atau klausa independen. Nah, pada kata hubung coordinate conjunctions itu terdapat 7 kata sambung ya, yang bisa dengan mudah untuk kalian hafal, yaitu fanboys atau funboys ya. Nah, apa saja kepanjangan dari funboys ini? Oke, F di sini adalah for, artinya karena. Nah, itu dia conjunction yang pertama ya, yaitu for. Lalu A atau N ya, artinya dan. N adalah nor, artinya maupun atau juga tidak. B adalah but, artinya tetapi. O adalah or, atau ya. Berikutnya Y ya, atau yet, artinya sama dengan but ya, tetapi. Dan yang terakhir adalah so, artinya sehingga ataupun jadi gitu ya. Nah, perhatikan catatan kecil di bawah ini ya. Oke, sekarang mari kita lihat contoh-contohnya. Nah, di sini ada 2 kalimat yang setara ya, yaitu I have to find a new car dan I sold my old car. Artinya saya harus mencari mobil baru, saya telah menjual mobil lama saya. Nah, ini ada keterkaitannya ya. Jadi diperlukan kata untuk menghubungkan kedua kalimat ini sehingga menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Nah, dalam hal ini yaitu for. Ya, jadi kalimatnya adalah I have to find a new car for I sold my old car. Saya harus mencari mobil baru karena saya telah menjual mobil lama saya. Nah, kalimat yang kedua adalah my English teacher loved me. I'm a successful student. Nah, guru bahasa Inggris saya menyukai saya dan saya adalah siswa yang sukses. Jadi sama seperti yang pertama tadi ya. Ditambahkan kata for. Jadi my English teacher loves me for I'm a successful student. Nah, penjelasan ini mewakili contoh-contoh yang berikutnya ya. Oke, next. Oke, ini penggunaan N ya.
I have 1 dog and 3 love cats. Saya punya 1 anjing dan 3 kucing. Oke, yang kedua, she came to the house and her baby started crying. Nah, ini fungsinya ya menghubungkan 2 kalimat ini ya. She came to the house dan her baby started crying. Jadi kalau tidak ada kata hubung dalam kalimat-kalimat ini, maka kalimat-kalimat ini berdiri sendiri atau masing-masing ya. Jadi bukan satu kalimat lagi. Oke, kita lanjut. They will not leave you nor your partner. Nah, ini penggunaan nor ya. Mereka tidak akan meninggalkanmu maupun rekanmu. Oke ya. Yana is rich, nor is she arrogant. Yana kaya, ya dia juga tidak sombong. Oke, yang berikutnya penggunaan but ya. I go to work on Friday, but I don't go to work on Sunday. Jadi kata peran but di sini sangat penting ya. I go to work on Friday. Saya pergi kerja hari Jumat. But I don't go to work on Sunday. Tapi saya tidak pergi kerja pada hari Minggu. He is good in playing basketball, but not at riding bike. Oke, dia pandai bermain basket, tapi tidak pandai mengendarai sepeda ya. Oke, itu peran but. Kita lanjut, yaitu or ya. Stephen live in Texas or California. Oke, Stephen tinggal di Texas atau California. He study hard for this exam or he failed. Dia belajar dengan sungguh-sungguh ya untuk ujian ini atau dia gagal. Oke, penggunaan yet. I ran fast, yet I came in last. Oke, saya berlari cepat, tetapi datangnya paling akhir. John studied a lot, yet he didn't pass the test. John banyak belajar, tetapi dia tidak lulus ujian. Oke, perhatikan penggunaan yet-nya ya, yang digaris bawahi. Oke, yang berikut, yang terakhir ya, yaitu so. He was sick, so he couldn't play football. Dia sakit, jadi ataupun sehingga dia tidak bisa bermain sepak bola. My sister is very smart, so everybody likes her. Jadi kakak saya sangat pintar, jadi ataupun sehingga semua orang menyukainya. Oke, itu dia jenis yang pertama ya. Sekarang kita lanjut, yaitu jenis conjunctions yang kedua, yaitu correlative conjunction. Nah, correlative conjunction ini adalah kata hubung yang memiliki pasangannya masing-masing. Nah, ini punya pasangan ini. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini yang dimaksud pasangan tadi ya. As dan as, from dan to dan seterusnya. Oke, dimana artinya as ini artinya se ya. Awalan se gitu ya. Jadi maksudnya contohnya sebagus, secantik, dan lain-lainnya. Lalu from dan to artinya dari atau ke hingga. Both and baik maupun. Between and antara dan. Not only but also. Tidak hanya tapi juga. Either or, baik atau entah ya, atau.
neither nor, tidak ataupun baik atau tidak ya. Oke, yang terakhir whether or, apakah atau. Oke, sekarang perhatikan contoh-contoh penggunaannya. Neneng is as beautiful as her mother. Jadi artinya Neneng secantik ibunya. Nah ini se tadi ya, s dan s ya. Neneng is as beautiful as her mother. Itu ya, perhatikan tulisan warna kuning itu ya. Her hand is as smooth as silk cloth. Tangannya selembut kain sutra. His painting is as beautiful as those drawn by Picasso. Lukisannya seindah lukisan yang digambar oleh Picasso. Oke, lalu yang berikut penggunaan from, to ya. I leave from Jakarta to Bandung. Saya berangkat dari Jakarta ke Bandung. I have waited for Ariel from 6 to 8. Saya sudah menunggu Ariel dari pukul 6 hingga pukul 8. Ya. Vicky will run from the starting point to the finish line. Jadi itu dia pasangannya itu menjelaskan kalimat-kalimat yang sebelumnya ya. Vicky akan berlari dari titik awal hingga garis finish. Oke, yang berikut both and. Both the teacher and the students are not in the class. Baik guru maupun murid-muridnya tidak ada di dalam kelas. I will take both red dress and the green dress. Saya akan mengambil baik gaun merah maupun gaun hijau. Jadi sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya penggunaan correlative conjunction ini. Perhatikan pasangannya ya. Jadi karena dia mau mengambil dua-duanya, jadi dia mengatakan saya akan mengambil baik gaun merah maupun gaun hijau. I will take both red dress and the green dress. Oke. Yang berikut between and. There are no difference between Andi and Budi. Tidak ada bedanya antara Andi dan Budi. Which one do you choose between your parents and your wife? Siapa yang akan kamu pilih di antara orang tuamu dan istrimu? Oke, itu contohnya ya. Oke, yang berikut ini yang menurut saya sangat sering didengar ya. Not only but also. Tidak hanya tapi juga. Oke, kita lihat contohnya. He can play not only PS3 but also PS4. Nah, dia bisa bermain tak hanya PS3 tapi juga PS4. Nia is not only friendly but also humorous. Nah, Nia tidak hanya ramah tetapi juga humoris. Oke, gampang kan? Next, either or. Baik, entah atau. I will eat either eating ramen or sushi for dinner. Saya akan makan entah ramen ataupun sushi untuk makan malam. Either Jenny or Richard will be cleaning the classroom tomorrow. Baik Jenny ataupun Richard akan membersihkan ruangan kelas besok. Neither nor, ya, tidak ataupun baik atau tidak. Oke, kalau didengar bingung ya, kita lihat langsung contohnya. Bernard is neither a doctor nor a teacher. Bernard bukanlah seorang dokter ataupun seorang guru, ya. Bukanlah sama dengan tidak ya.
I like neither dogs nor cats. Saya tidak suka baik anjing maupun kucing. Oke, yang terakhir yaitu whether or, apakah atau. Oke, kita lihat contohnya. It doesn't matter whether you come or not. Tidak masalah apakah kamu datang atau tidak. Nah, ini kan sering kita pakai ya dalam percakapan sehari-hari. Nah, bahasa Inggrisnya adalah whether or. I don't know whether you love them or hate them. Saya tidak tahu apakah kamu mencintai mereka atau membenci mereka. Ini yang sering saya temui salah dalam menggunakan. Jadi saya tidak tahu apakah kamu mencintai mereka, apakah kamu. Nah, ini mereka terjemahkan what, karena apakah bahasa Inggrisnya what juga kan. Oke, jadi ini bukanlah sebuah pertanyaan, maka menggunakan whether. Oke, sekarang kita beralih ke jenis kata sambung yang ketiga ya, yaitu subordinate conjunction. Nah, berbeda dengan coordinating conjunctions, subordinating conjunctions biasanya ya terletak di awal kalimat karena sesuai dengan perannya ya sebagai penghubung antara klausa dependent dan independent. Nah, lalu perlu kalian ketahui ya, ada begitu banyak sekali subordinating conjunctions ini ya dalam bahasa Inggris. Namun di sini saya cuma memberikan yang paling umum digunakan saja ya. Oke, yaitu nah ini dia. After, although, as, because, before, how, if, once, since, then, so that, though, until, when, where, wherever, while. Oke, ini yang bisa saya tampilkan untuk kali ini ya. Oke, agar lebih jelasnya kita simak beberapa contohnya dalam kalimat berikut ini ya. Because of you, I never strayed far from the sidewalk. If you leave me now, you will take away the biggest part of me. Oke, kalian perhatikan yang tulisan kuningnya ya. Itu adalah jenis kata sambung yang ketiga ya. When I see you smile, I can face the world. You don't know what you've got until it's gone. I guess I'll never be the same since I fell for you. I will study hard so that I get the best score. If you leave, I will be lonely. You must follow the route wherever you stay. Oke. Melalui contoh ini semoga kalian bisa ya. Itulah penjelasan tentang 3 jenis kata sambung atau conjunctions dalam bahasa Inggris. Menarik bukan? Nah, jadi ternyata kata sambung yang kerap kita lihat dalam teks atau bahasa percakapan ternyata memiliki jenis yang berbeda-beda ya. Nah, semoga melalui pembelajaran kali ini kalian bisa mengetahui kapan harus menggunakan kata hubung atau kata sambung ya. Dan conjunction apa yang perlu kamu gunakan sesuai dengan kebutuhan atau makna dalam kalimat. Oke ya. Selamat mencoba. That's all for today. See you on the next video.